Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sardiono dengan NIM 20201333012 dari kelas 1A Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kata serapan tugas bahasa Indonesia. Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa asing dan disesuaikan atau dicari padanannya pada suatu bahasa tersebut. Bahasa Indonesia sangat banyak menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan sebagainya. Kenapa setiap bahasa itu perlu menyerap bahasa asing? Karena tidak semuanya setiap bahasa memiliki kosakata yang sepadan dengan bahasa asing, sehingga perlu penyesuaian dalam penyerapan suatu bahasa tersebut. Di dalam penyerapan bahasa memiliki 4 cara atau proses dalam penyerapannya, yaitu pertama, adopsi. Adopsi adalah pemakaian bahasa yang mengambil bentuk dan makna kata asing secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Contohnya seperti plaza, mall, dan supermarket. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi adalah penyerapan bahasa yang hanya mengambil makna kata asing tersebut dan penulisannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, pluralization menjadi pluralisasi, globalization menjadi globalisasi. Yang ketiga, penerjemahan. Penerjemahan adalah pemakaian bahasa yang menyerap konsep yang terkandung dalam bahasa asing tersebut dan kata asing tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, download menjadi mengunduh, try out menjadi uji coba. Dan yang terakhir, kreasi. Kreasi adalah pemakaian bahasa yang hanya mengambil konsep dasar yang ada di dalam bahasa Indonesia tersebut. Cara ini hampir sama dengan cara penerjemahan, tetapi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti cara penerjemahan tersebut. Contohnya, spare parts menjadi suku cadang. Oke, selanjutnya adalah penulisan kata serapan yang sering salah orang tulis, seperti tekad pakai T seharusnya tekad pakai D. Yang kedua, himbau seharusnya imbau. Yang ketiga, atlet seharusnya atlet, dan zaman seharusnya zaman, dan sebagainya. Selanjutnya adalah contoh kata serapan dalam istilah geografi, yaitu yang pertama, cara adopsi. Contohnya, planet, meteor, tsunami, dan Jupiter. Yang kedua, cara adaptasi. Contohnya, erosion menjadi erosi, pollution menjadi polusi, volkanik menjadi vulkanik, dan komet pakai C menjadi komet pakai K, dan gravity menjadi gravitasi. Yang ketiga, penerjemahan. Contohnya, greenhouse menjadi rumah kaca, universe menjadi alam semesta, eclipse menjadi gerhana, dan terakhir kreasi. Contohnya, spare parts menjadi suku cadang. Berikut adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari materi tentang kata serapan, dan sumber ini akan saya jadikan menjadi daftar pusaka. Yang pertama dari buku penulis Danang Endarto tahun 2014, judul buku Kosmografi Kota Yogyakarta, penerbit Ombak. Yang kedua, judul artikel kata serapan dalam bahasa Indonesia, penulis Pasmiati, tayang 2020, akses 16 Januari 2020 pukul 16.11, link URL-nya. Dan yang ketiga, judul artikel pengertian kata serapan, sejarah, ciri, macam, sifat, dan contoh, penulis Aris Kurniawan, tayang tahun 2020,
akses 16 Januari 2020 pukul 16.15. Dan ini URL-nya, link URL-nya. Selanjutnya penyusunan daftar pustakanya. Oke, yang pertama dari buku. Penulis Danang Endarto menjadi Endarto, Danang dibalik ya. Danang titik tahun 2014 titik judul buku. Untuk judul buku kita miringkan. Judul buku kita miringkan. Kosmografi. Kita miringkan judul buku. Titik kota Yogyakarta. Titik 2 penerbit Ombak. Titik. Oke, yang kedua judul artikel. Yang kedua penulis artikel Aris Kurniawan menjadi Aris titik tahun 2020 titik. Untuk judul artikelnya kita petik 2, kasih petik 2 ya, petik 2 pengertian kata serapan sejarah ciri sifat macam sifat dan contoh. Ciri macam sifat dan contoh. Petik 2 koma berikut adalah link URL-nya. Kita koma diakses pada 16 Januari 2020 pukul 16.15 titik. Karena lebih dari satu baris, maka kita tap satu kali. Ini sama, tap satu kali juga. Oke,
yang kedua, yang ketiga, judul artikel, penulis artikel Pasmiati titik tahun 2020. Pasmiati tahun 2020 titik judul artikel titik 2 kata serapan dalam bahasa Indonesia. Titik 2, link URL-nya, koma, diakses pada 16 Januari 2020 pukul 16.11. Titik. Karena lebih dari satu baris juga, maka kita tap satu kali. Dan untuk penulisan daftar pusaka harus sesuai dengan abjad. Ini kan E, K, V. Itulah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi kata serapan dan penulisan sumber-sumber daftar pusaka. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.